Bapak sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita mengenai perselisihan. Kemarin subuh kita sudah mulai membuka masalah perselisihan. Ini masalah yang pelik sekali, masalah yang perlu dipahami rambu-rambu Al-Quran supaya perselisihan itu dapat kita pahami, dapat kita sikapi. Nanti kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diadili. Oleh sebab itu kita perlu sangat paham. Jadi seluruh aspek-aspek di dalam Al-Quran perlu dipahami sehingga tidak terjadi kesalahan, insya Allah ya. Satu, bahwa kita nanti akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap perselisihan ya. Sebab perselisihan kita ini sebetulnya kita berada di dalam perselisihan walaupun kita mungkin tidak aktif ya. Kita termasuk Islam Sunni, ada Islam Syiah, ada Islam Nusantara. Kemudian kalau kita lihat sejarah agama-agama lain seperti Nasrani, ada Katolik, ada Protestan, ada sekte-sekte lainnya seperti Pantekosta, Advent, Seksi Jehovah, banyak sekali. Ini suatu kejadian yang berulang dan kita harus menyikapinya. Kita ulang kembali. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diadili ya. Dalam surah Az-Zumar ayat 75. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taral hafina min haulil arsh. Dan engkau Muhammad akan melihat malaikat-malaikat melingkari sekeliling arsh. Saya sudah sering menyampaikan, kalau ada kata-kata 6 harkat ya, seperti hafin, waladdallin, dari segi bacaan menunjukkan betapa penting ya. Yusabbihu bihamdi rabbihim, mereka bertasbih sambil memuji Tuhannya. Ini sebagai suatu pengantar bahwa kalimat berikutnya ini kalimat penting gitu ya. Dari cara memahami ayat-ayat Al-Quran itu seperti itu. Dan ini banyak terjadi contoh-contoh lainnya ya gitu. Wa qudiya bainahum bil haqq, lalu diberikan keputusan di antara mereka hamba-hamba Allah secara adil dan dikatakan wa qila alhamdulillahi rabbil alamin ya. Ini betapa pentingnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
sehingga kita dianjurkan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dalam Quran hanya 2. Satu dalam Al-Fatihah, kedua di dalam surah Zumar. Jadi keputusan Allah itu akan ditetapkan. Segala perselisihan di dunia ini tidak akan diselesaikan di dunia ini, ya. Akan diselesaikan di akhirat nanti, ya. Mari kita lihat surah Al-Hajj ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang dahulu kamu memperselisihkannya, ya. Allahu yahkum bainakum. Allahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah. Allah akan memberi keputusan hukum di antara kalian. Di sini ada tambahan antara yang mukmin dengan kafir. Itu pengertian daripada yang memberikan terjemahan. Segala perselisihan, ya, segala perselisihan. Bukan antara yang kafir sama yang muslim saja, antar muslim juga, ya. Karena perselisihan itu sudah berkembang, saat ini sudah berkembang dibandingkan apa yang diceritakan dalam Al-Quran dan telah diperkuat oleh Nabi Muhammad SAW. Kita nanti baca hadisnya, ya. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, fima kuntum fihi takhtalifun, tentang apa yang kamu perselisihkan. Nah, sekarang kita belajar mengapa perselisihan itu bisa terjadi. Jangan lupa, musuh kita itu adalah setan, ya, yang akan menjerembabkan kita di dalam api neraka. Dia punya mandat, punya kebebasan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan dia berjanji. Mari kita lihat surah Al-A'raf, apa janji setan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat nomor 16. Iblis menjawab, qala, Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Jadi yang kita minta, ihdinas shiratal mustaqim, tunjukilah jalan yang lurus. Gitu. Ini merupakan sasaran objek daripada setan. Dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fabima aghwaytani. Iblis berkata, maka demi apa? Aghwaytani. Ghawaya ini yang disesatkan itu bukan sembarangan. Itu. Maka dia berkatakan,
aghwaytani, kau telah menyesatkan, menentukan aku. Nah, ini kalau pakai goa ya, bukan seorang sembarangan. Ibaratnya kalau kiai itu ulama besar, jadi setan itu bukan sembarangan. Ya, maka dia permainannya sangat dalam. Ya, Nabi pun akan disesatkan oleh mereka itu. Ya, tapi Allah melindungi. Nanti yang saya ceritakan dalam surah Al-Hajj ini ya, ayat 52, 53, 54 ya, yang kemarin saya sudah. Sungguh aku akan halangi mereka, la'aqudannahu lahum, dari bapak siratal mustaqim, siratal mustaqim. Tapi karena Allah itu jalan Allah, dia bicara siratoka, dari jalanmu, yaitu jalan yang diberikan Allah kepada kita ya. Dia akan menghalangi, akan mencatkan kita siratal mustaqim. Nah, ini perlu diterjemahkan dalam arti satu, tauhid. Dia akan menjelaskan kita dalam hal tauhid, dalam hal akidah, di dalam hal syariat, dalam hal muamalah. Seluruh ajaran Islam itu di mana titik lemahnya kita akan disesatkan oleh setan. Nah itu. Jadi bisa melalui orang-orang pribadi, bisa melalui seorang ulama, bisa melalui seorang pemimpin. Itu gambaran apa yang dilakukan oleh setan itu dalam rangka menyesatkan kita dari jalan yang selalu kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Itu menyangkut tauhid, menyangkut akidah, menyangkut syariat, menyangkut akhlak, menyangkut muamalah dan lain-lain. Jadi bisa saja dia menyesatkan kita karena kita lemah di dalam akhlak, kita lemah di dalam tauhid, kita lemah dalam syariat, sehingga menimbulkan bid'ah, gitu kan? Ini suatu gambaran. Jadi penyesatan itu sebenarnya dari setan, bisa melalui perselisihan. Sebab itu kita harus pahami betul. Mari kita lanjut lagi hal-hal yang perlu kita jaga ya. Di dalam surah Al-Hujurat ini kita bisa memahami masalah perselisihan itu apabila kita memahami pakem-pakem yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, gitu ya. Mari kita lihat surah Al-Hujurat. Apa yang dipesankan di dalam surah Al-Hujurat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Ini yang harus kita pahami ya, bahwa kita itu bersaudara ya, satu sama lain. Wa aslihu bainakum baina akhwaikum, maka kalian damaikanlah di antara mereka saudara-saudara itu apabila berselisih ya. Wa aslihu itu sebenarnya banyak pengertiannya. Misalnya ya, kita melihat kemiskinan di antara saudara-saudara kita ya, antar wilayah katakanlah, antara mungkin Jawa dengan Sumatera ya. Nah,
Ketimpangan itu potensi untuk berselisih. Gitu. Perlakuan hukum yang tidak sama itu potensi untuk berselisih. Jadi tidak saja menunggu seolah-olah mereka terjadi perselisihan, maka kita perlu mengambil langkah-langkah untuk mencegah perselisihan itu dari potensi-potensi yang ada. Karena ketimpangan kesejahteraan, ketimpangan dalam pelaksanaan hukum, ketimpangan dalam ilmu. Ya. Kalau ilmunya timpang, itu potensi berselisih. Yang satu pihak sangat berilmu, yang satu pihak sangat kurang ilmunya, berselisih. Karena tidak dalam level yang sama. Gitu. Nah itu harus kita selesaikan. Gitu ya. Wattaqullah la'allakum turhamun. Selalu dikatakan insya Allah kan kita mendapat rahmat apabila kita lakukan sesuatu untuk orang banyak. Selalu ya. Wattaqullah, bertakwalah kamu, la'allakum turhamun, semoga kamu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selalu kalau kita melakukan sesuatu untuk orang banyak, ya, kita lakukan untuk keperluan kemaslahatan umat, selalu mudah-mudahan kamu mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu saya kira kita sekarang mengalami rambu-rambunya dulu ya, sudah masuk rambu-rambu, nanti akan tahu mengapa kita bersikap seperti itu, karena rambu-rambunya sudah ada ya. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.